Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Ibu Fahrun Estiani. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang virus ya, materi SMA di semester ini. Semoga nanti materinya bisa dipahami dan bermanfaat ya. Di bab ini nanti kita akan belajar tentang apa? Tentang sejarah, kemudian struktur, ciri virus, replikasi virus, dan peranan virus baik itu positif maupun negatif. Oke, langsung saja ya kita lanjut. Ya, ini gambaran yang akan kita pelajari nanti. Mulai dari di sini ada strukturnya, bagian-bagian tubuhnya, kemudian reproduksinya, peran-perannya, tuh ya. Kita akan belajar tentang itu. Nah, sejarah penemuan virus ini dimulai dari Adolf Meyer tahun 1876 yang menemukan adanya penyakit pada tanaman tembakau seperti ini. Jadi ada bintik-bintik kuning pada tanaman tembakau. Bintik-bintik ini disebut mosaik ya pada tanaman tembakau, dan ini sangat menular antara tanaman yang satu ke tanaman yang lainnya. Kemudian dia meneliti bahwa penyakit itu tidak disebabkan oleh mikroorganisme ataupun kekurangan unsur hara, sehingga ia menduga bahwa penyakit itu ditularkan oleh zat semacam enzim yang larut. Tapi dia belum tahu penyebab sebenarnya itu apa. Kemudian sejarah yang kedua ini adalah oleh penemuan Ivanovsky. Dia menemukan adanya filtrat. Filtrat ini cairan. Dia mengamati. Jadi ini adalah tanaman yang sakit. Kemudian diambil ekstraknya, disaring menggunakan saringan khusus. Ini adalah gambaran animasi aja ya. Kemudian hasil saringannya disemprotkan ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman yang sehat ikut terkena penyakit. Nah, cairan yang udah berhasil disaring ini disebut dengan filtrat. Seperti itu kurang lebihnya dari Ivanovsky. Kemudian yang ketiga adalah Martinus Bingering. Dia hampir sama dengan Ivanovsky, cuma dia menggunakan saringannya itu 2 kali. Dia menggunakan, nah ini adalah tanaman yang sakit, kemudian dia diekstrak. Setelah diekstrak, disaring. Hasil saringannya disemprotkan ke tanaman sehat. Ternyata tanamannya ikut sakit. Nah, tanaman yang ikut sakit tadi dibuat ekstraknya, kemudian disaring. Hasil saringannya disemprotkan ke tanaman yang sehat lainnya. Ternyata tanaman itu ikut sakit, sehingga dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang menyebabkan penyakit ini lebih kecil daripada bakteri karena dia menggunakan saringan bakteri kok masih lolos gitu. Selanjutnya ini adalah Pak Wendell Stanley. Dia melakukan pembekuan atau mengkristalkan virus penyebab penyakit mozaik yang tadi, karena ini penelitian yang berkesinambungannya gitu. Dia mengkristalkan, tapi kemudian pada suhu tertentu dia menyemprotkan lagi di bagian tanaman yang hidup, ternyata masih bisa menginfeksi, sehingga dia menyimpulkan di sini adalah
Ternyata virus itu adalah makhluk peralihan karena dia bisa dikristalkan. Ini adalah jawabannya ya. Makhluk yang bisa dikristalkan adalah makhluk tidak hidup, tapi dia bisa berkembang biak. Jadi dia dikatakan sebagai makhluk peralihan. Sebenarnya ada penelitian lagi, tapi ini tidak terlalu terkenal. Yang terkenal itu tadi yang 4. Nah, oke lanjut ya. Kita ke ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama, dia hanya memiliki salah satu asam nukleat atau materi genetik. Materi genetik di sini ada RNA dan ada DNA. Nah, virus ini hanya punya salah satu aja, bukan kedua-duanya. Nah, kalau bakteri dan lain-lain manusia itu sudah punya kedua-duanya. Nah, untuk virus ini hanya salah satu ya. Kemudian, karena dia itu bukan makhluk hidup, dia sifatnya aseluler, bukan makhluk hidup. Dia harus bergantung kepada sel lain yang mempunyai nutrisi yang dia butuhkan. Contohnya ini adalah bakteri, yang di sini ada virus yang merah-merah, ini adalah virus, yang biru ini ada bakteri. Jadi virus membutuhkan nutrisi dari sel inang atau hospes. Kemudian dia tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme, makanya dia butuh inang untuk mengambil nutrisi-nutrisi. Kemudian ini hanya dapat memproduksi materi genetiknya, sedangkan selubung protein dan strukturanya diperoleh dari sel inang atau hospes yang ngambil makanan. Ini ciri selanjutnya dapat dikristalkan sebagai ciri benda tak hidup, tapi dia bisa bereplikasi seperti makhluk hidup. Jadi dia peralihan. Lanjut ya. Ini adalah struktur tubuh bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Namanya bakteriofag. Struktur tubuhnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian kepala, terdiri dari kapsid. Kapsid ini tersusun oleh protein-protein tertentu. Nah, di dalam kepalanya ada materi genetik. Di sini dicontohkan adalah DNA. Ingat tadi virus mempunyai salah satu aja materi genetiknya. Bisa DNA atau RNA. Kemudian bagian selanjutnya adalah leher dan ekor. Untuk ekor ini biasanya untuk melekat pada sel inang. Bentuk-bentuk virus ternyata ini macam-macam ya, Dek. Ada yang seperti helix atau untaian, ada yang polihedral, bersegi banyak maksudnya, ada yang kompleks seperti ini gitu. Jadi ternyata macam-macam. Nah, berdasarkan ada tidaknya pelindung tambahan atau envelope, ada virus yang tidak mempunyai envelope dan ada virus yang mempunyai envelope. Envelope itu yang bagian luar ini. Membran envelope ini bagian luar. Dia seperti pelindung tambahan pada virus. Di dalamnya tetap sama, ini ada materi genetiknya. Tuh. Contohnya yang mempunyai envelope adalah virus influenza, terus corona itu punya envelope ya, atau pelindung lagi. Tuh. Lanjut. Untuk pengelompokan virus, di sini ada dua berdasarkan materi genetiknya. Kalau tadi berdasarkan ada tidaknya envelope, sekarang berdasarkan materi genetiknya. Kalau virus itu mempunyai DNA, berarti termasuk virus DNA. Kalau virusnya mempunyai materi genetik berupa RNA, dia akan dikategorikan ke dalam virus RNA. Oke, sudah selesai untuk ciri dan strukturnya. Sekarang kita lanjut ke siklus hidup virus. Siklus hidup itu seperti replikasi atau perbanyakan, penggandaan dari virus. Ada dua cara siklus hidup virus. Yang pertama, dia secara litik atau lisis juga boleh. Dan yang kedua, secara lisogenik.
Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, tahap awalnya bagaimana sih? Virus dia akan menempel pada sel inang. Di sini dicontohkan adalah bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Dan ini adalah bakterinya. Ketika dia sudah menempel atau adsorpsi, di sini menempel, menempel pun ini punya titik tertentu ya, dia tuh punya kode, oh ini sel inang saya, dia punya sesuatu yang saya butuhkan, makanya dia menempel. Dan gak semua sisi bisa ditempelin, ada bagian sisi-sisi tertentu kayak punya gembok dan kunci gitu, jadi tahu oh ini pintunya, aku lewatnya sini gitu. Nih, ini tahap yang pertama, penempelan. Tahap yang kedua adalah penetrasi atau injeksi. Artinya, dia memasukkan materi genetiknya. Lihat, ini adalah DNA-nya. Kemudian, fase yang kedua atau penetrasi, dia memasukkan materi genetiknya, ini yang merah-merah. Ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, tergantung dia termasuk siklus hidup yang mana, apakah litik, apakah lisogenik. Kita ke litik dulu ya. Ketika litik, virus ini akan langsung mengambil alih fungsi kehidupan dari sel inang, sehingga dia akan menghancurkan bagian dalamnya dan mengambil nutrisi-nutrisi yang dia butuhkan. Setelah mengambil nutrisi yang dia butuhkan, dia akan memperbanyak bagian-bagian tubuh dari virus. Ini adalah bagian kepala-kepala diperbanyak, kapsid-kapsidnya, bagian badan-badan diperbanyak, bagian materi genetiknya diperbanyak. Nah, kalau sudah waktunya, dia sudah matang, sudah dirakit, ini kan sudah dirakit seperti ini. Kalau sudah dirakit, sel ini akan mati dan pecah. Kalau sudah pecah, keluarlah virus-virus yang baru, dan ini jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan, banyak banget dari satu sel aja. Itu untuk yang litik. Sedangkan kalau masuk yang siklus lisogenik, sebenarnya ini bisa nyambung nih ke sini, tapi ini saya jelaskan dulu. Bedanya, kalau yang litik tadi bisa langsung mengambil alih fungsi, untuk yang lisogenik dia tidak bisa mengambil alih fungsi, tapi dia mengikuti atau bergabung dulu, bergabung dengan materi genetik dari sel inang. Yang merah ini adalah dari virus, yang hitam ini adalah punyanya sel inang. Dia akan bergabung dulu, membentuk seperti ini. Ini gabungan. Namanya profag. Profag artinya bakteri yang mempunyai dua jenis materi genetik atau gabungan materi genetik. Ini. Pada kondisi tertentu, ketika sel inangnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka materi genetik ini akan mengambil alih fungsi dari kerja sel inang, sehingga akan dilanjutkan ke sini. Nih, ini akan dilanjutkan ke sini, ke siklus litik. Proses selanjutnya pun sama. Ini gambarannya sama lagi, cuma beda virusnya aja. Kalau tadi kan bakteriofag, ini virus-virus yang lain. Ini dia seperti virus RNA ya, punya envelope. Prosesnya sama, menempel dulu. Fase pertama ini adsorpsi atau penempelan. Fase yang kedua ini adalah penetrasi atau injeksi. Tak kasih tulisan aja. Di sini tadi adsorpsi atau penempelan. Sedangkan yang kedua di sini adalah penetrasi atau injeksi atau infeksi boleh. Masuknya materi genetik gitu. Kemudian ini adalah fase
Replikasi. Replikasi artinya dia mulai si virus ini akan mengambil alih dari fungsi kerja dari sel dan menggandakan bagian-bagian tubuhnya. Ini adalah materi-materi genetiknya kan diperbanyak. Kemudian setelah itu ini ada perakitan, bukan, perakitan dilanjutkan dengan lisis atau litik atau pecahnya membran sel inang dan keluarlah virus-virus baru. Virus-virus baru ini akan menginfeksi sel-sel yang ada di sekelilingnya. Oke, lanjut. Nah, ini sama yang saya gambarkan tadi. Oke, ini sama ya seperti yang tadi, cuma beda gambar aja. Itu artinya penggabungan tadi. Biasanya melibatkan fase lisogenik karena ada penggabungan. Ini kalau dilihat kan ini adalah materi genetiknya virus masuk, kemudian dia akan bergabung seperti ini. Ini tuh gabungan antara materi genetik virus dan inangnya. Yang kedua, ini memproduksi interferon. Interferon itu sejenis antibody kayak gitu. Kemudian membuat vaksin. Ini vaksin yang lagi dikembangkan saat ini, vaksin corona. Selanjutnya bahan antibakterial atau antibiotik. Selanjutnya adalah membantu bahan pembuatan insulin. Ini tidak lepas dari fase yang lisogenik tadi karena ada penggabungan. Ini namanya proses transduksi. Artinya perkembangbiakan bakteri yang melibatkan virus itu namanya transduksi. Kemudian membentuk antibodi dalam serum darah. Artinya orang yang sudah terkena penyakit tertentu atau virus tertentu dia sudah membentuk antibodi di dalam tubuhnya. Gitu. Kemudian yang merugikan apa aja sih? Kalau yang merugikan ini bisa menyerang pada manusia, bisa menyerang hewan dan tumbuhan. Kita lihat dulu di manusia, dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang pertama ini adalah influenza. Influenza itu ternyata banyak banget macamnya. Flu itu jenisnya nggak cuma satu, dia macam-macam flu itu. Kemudian di sini adalah COVID atau yang kita kenal dengan corona yang mulai muncul pada 2020 ya, awal tahun 2020 dia mulai muncul. Kemudian ini ada penyakit polio, ternyata ini juga disebabkan oleh virus yang sebelahnya ini. Yang selanjutnya ini adalah Ebola yang menyerang di bagian Afrika kebanyakan. Kemudian ini yang tidak kalah berbahayanya karena ini menyerang daya tahan atau imun tubuh HIV ya, Human Immunodeficiency Virus atau HIV ini. Kemudian penyakit campak pada manusia dan masih banyak lagi sebenarnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Sedangkan pada hewan ini ternyata juga banyak ditemukan. Yang pernah muncul di Indonesia ini adalah flu burung, kemudian flu babi, rabies ini yang bisa menyerang ada monyet, kemudian ada anjing tuh. Dan kalau ini tetelo pada ayam. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan juga
bisa menyebabkan penyakit seperti bintik kuning yang kita kenal tadi, mozaik, dan tanaman-tanaman lainnya. Ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau ini pada tanaman jeruk, CVPD, ada tungro pada padi dan lain-lain. Nih, disebabkan oleh virus. Umumnya kalau pada tanaman muncul seperti bintik-bintik gitu. Nah, ini struktur HIV-nya kalau mau lebih jelas seperti ini. Kemudian virus cacar juga dengan perbesaran. Nah, sudah selesai ya. Semoga yang tadi bisa dipelajari, bisa dipahami. Sebenarnya ada banyak sekali sumber yang bisa kalian peroleh baik dari buku maupun dari internet. Banyak banget sumbernya bisa dipakai untuk sumber belajar. Nah, untuk kalian, untuk tugas prakteknya atau keterampilan, coba kalian buat tentang kampanye bahaya virus dalam kehidupan, terutama AIDS. Bisa berupa video atau berupa poster. Poster tuh bergambar seperti itu, boleh seperti itu. Kemudian karena ini bentuknya kampanye, artinya kalian harus publikasi kepada orang lain. Silahkan kalian posting di Instagram masing-masing dan buat caption berupa kalimat kampanyenya itu seperti apa, kalimat ajakannya seperti apa. Tuh. Sertakan nama, kelas, dan tag saya @farunistiani. Oke. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.